Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Bapak Kusno Wibowo. Yang kami hormati Bapak Ketua IAI, Bapak Ahmad Saifuddin Mutaki. Yang kami hormati Pak Ika Putra, Dewan Juri Sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery. Yang kami hormati teman-teman panitia sayembara dari IAI, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery, baik yang hadir melalui daring maupun luring di ruang rapat B Dinas PUP ESDM DIY. Puji syukur alhamdulillah kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui media daring maupun luring di ruang rapat ini dalam rangka untuk penjelasan pekerjaan sayembara Jogja Planning Gallery, kerjasama antara IAI DIY dengan Dinas PUP ESDM DIY. Pada kesempatan tahapan siang hari ini, pekerjaan sayembara memasuki tahapan penjelasan pekerjaan, yang mana nanti akan disampaikan lebih detail oleh teman-teman panitia terkait dengan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen sayembara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara penjelasan pekerjaan di siang hari ini, marilah kita awali acara siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Siap di tempatnya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan pertama kami mohonkan arahan dari Bapak Wakil Kepala Dinas PUP ESDM dalam rangka penjelasan sayembara. Dengan ini kami mohon perkenan Bapak Kusno Wibowo untuk menyampaikan arahannya. Kepada Pak Wakil Kepala Dinas, dipersilahkan. Terima kasih Mas Seti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Jakarta, Pak Uut. Yang kami hormati para Dewan Juri, dalam hal ini tadi ada Pak Ika Putra, Panitia Pelaksana, serta Bapak Ibu peserta sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery yang saya banggakan, baik yang mengikuti secara daring maupun yang offline dalam hal ini yang ada di ruang rapat B Dinas PUP ESDM. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini untuk melaksanakan advisi ataupun penjelasan sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery, di mana sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang telah disampaikan oleh teman kami Mas Di tadi, yang ditunjuk selaku panitia pelaksana pekerja. Adapun kegiatan ini didanai tentunya dengan dana keistimewaan. Baik Bapak Ibu, para hadirin, baik yang daring maupun luring, pentahapan sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery ini merupakan proses awal yang harus kita lalui dalam rangka menghasilkan sebuah karya monumental
yang nantinya akan menjadi sebuah landmark kawasan. Jogja Planning Gallery atau JPG ini berada di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro dengan luas tanah kurang lebih 2 hektar. Jogja Planning Gallery diharapkan menjadi bangunan yang memiliki karakter yang berbudaya dan memiliki filosofi. Berada di kawasan satuan ruang strategis semu filosofi yang memiliki makna mengenai perjalanan hidup manusia dari lahir hingga kematian atau samkan paraning dumadi. Dengan makna semu filosofi ini, maka keselarasan akan nilai-nilai filosofi diharapkan mampu mewujudkan citra karakter kawasan yang berbudaya. Tema yang diangkat pada sayembara ini mengangkat tema transformasi Jogja dari kota bersejarah menjadi kota yang budaya yang berkelanjutan. Diharapkan mampu menerjemahkan tata bangunan yang di dalamnya mampu merepresentasikan Jogja masa lalu, Jogja masa kini, dan Jogja masa yang akan datang. Selain itu, Jogja Planning Gallery atau JPG ini juga diharapkan menjadi wadah ruang pamer bagi pelaku seni dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, dalam menyajikan bangunan gedung tentunya kaidah-kaidah mengenai keandalan bangunan dan standar teknis merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu juga perlu pemenuhan kaidah arsitektural yang mampu memadukan unsur modern, budaya, dan kelestarian terhadap lingkungan. Bapak Ibu, terutama para peserta lomba ataupun sayembara pradesain Jogja Planning Gallery yang kami hormati, akhir kata semoga para peserta dapat mengikuti penjelasan sayembara pradesain Jogja Planning Gallery ini dan dapat mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini sehingga menghasilkan kekayaan gagasan untuk melahirkan produk desain Jogja Planning Gallery yang mampu mewujudkan atmosfer Jogja sebagai kota yang berbudaya, yang tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan menjadi kota berkelanjutan dalam menyongsong masa depan. Untuk itu kami selaku penyelenggara dalam hal ini Dinas BPSDM mengucapkan selamat untuk mengikuti proses dan selamat berkarya kepada para peserta sayembara pradesain Jogja Planning Gallery. Bapak Ibu, setelah ini nanti untuk acara-acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Dewan Juri ataupun panitia yang dalam hal ini dari Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Jakarta untuk bisa melakukan advising ataupun penjelasan secara detail pada hari ini dan tentunya menjadi bagian dari peserta sayembara pradesain Jogja Planning Gallery ini untuk nanti bisa menghasilkan karya yang terbaik, sehingga tentunya berharap untuk bisa memenangkan dari sayembara pradesain Jogja Planning Gallery ini. Demikian dari kami mewakili dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, dan sekali lagi kami ucapkan untuk selamat untuk berkarya yang bisa menghasilkan karya yang akan digunakan dalam desain Jogja Planning Gallery. Terima kasih, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Mas Seti. Terima kasih Bapak. Baik, kami aturkan terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Bapak Wakil Kepala Dinas PUPSDM, Bapak Kusno Wibowo. Matur nuwun atas arahanipun. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan sesi berikutnya. Waktu selanjutnya adalah
penyampaian penjelasan pekerjaan oleh teman-teman panitia penyelenggara sayembara Jogja Planning Gallery di tahun anggaran 2022 ini. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Yuda, dan monggo nanti untuk ditata, disampaikan sejelas mungkin apa-apa yang perlu disampaikan terkait dengan dokumen sayembara ini kepada peserta sayembara, dan nanti kepada peserta sayembara baik yang hadir melalui daring maupun luring, monggo untuk dicermati bersama apa yang ada di dalam dokumen sayembara ini. Sekiranya ada sesuatu hal yang belum jelas dan perlu dipertanyakan, monggo silakan untuk disampaikan pertanyaan kepada panitia penyelenggara. Untuk menghemat waktu kami serahkan sepenuhnya kepada panitia yang dalam hal ini dimandegani oleh Mas Yuda. Pada Mas Yuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Perkenalkan, nama saya Popo Yuda, Ketua Bidang Penghargaan dan Sayembara IAI DIY. Di samping saya ada Mas Kurniadi, juga di bidang yang sama. Pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan bahwa nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui pertanyaan langsung maupun lewat chat. Terlebih dulu kami sekiranya kita bersama membutuhkan sedikit banyak pengarahan dari Bapak Ketua IAI DIY, yaitu Bapak Uut. Monggo Pak Uut yang bisa bergabung saat ini melalui daring. Jadi dimohon monggo bisa untuk mengaktifkan volume dan kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, salam kebajikan, salam arsitek merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Teman-teman semuanya bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Pertama-tama tentu saya sangat berterima kasih kepada PUESDM DIY yang sudah memberikan gambaran tadi secara utuh, dan sejawat para anggota Dewan Juri, terima kasih. Saya tidak menyebutkan satu persatu, dan tentu panitia serta seluruh dari peserta yang sedianya akan mengikuti proses sayembara ini. Tampaknya nama-nama besar arsitek Indonesia ada hadir di sini. Tentu ini akan menjadikan suasana kompetisi menjadi semakin bagus. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedudukan Jogja Planning Gallery yang berada di kawasan Malioboro, kawasan Cagar Budaya Malioboro, itu tentu tidak berdiri sendiri, tapi dia menjadi bagian yang utuh dari sistem keruangan secara menyeluruh pada kawasan ini. Oleh karenanya, beberapa waktu lalu kita sudah memberikan introduksi tentang kawasan Malioboro, yang saya mohon nanti peserta semuanya bisa mengakses Cultural Heritage Talk yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan penuh sebelum launching acara ini. Nah, di dalam diskusi Cultural Heritage Talk banyak sekali hal yang penting yang menjadi perhatian kita, karena ada respecting the urban history to sustain the youth for better future. Itu yang diskusi kita yang pertama, saya kira ini penting sekali penghargaan kita. Kemudian yang kedua, respecting genius loci through inspiring architecture. Nah, jadi tentu melahirkan arsitektur yang inspiratif itu juga dikuatkan dari bagaimana kekuatan local genius yang ada. Kemudian respected green, art, and smart context
to regenerate yield. Ini saya kira kita tidak bisa melepas begitu saja bahwa sustainability yang tadi digambarkan itu menjadi hal yang sangat penting, karena kehadiran Jogja Planning Gallery itu tidak hanya untuk momentum satu perkara saja, tetapi dia akan sustain dalam kurun yang panjang. Nah, saya kira saya hanya menguatkan itu saja. Nanti panitia akan memberikan link, mungkin di link pertemuan kita hari ini, link YouTube dari Cultural Heritage Talk juga bisa dirujuk menjadi bahan pemikiran Anda semua. Saya kira sekali lagi terima kasih dari berbagai daerah IAI seluruh Indonesia sudah hadir untuk siap mendengarkan penjelasan teknis tentang apa-apa yang harus dipertimbangkan di dalam rangka kompetisi ini. Saya kira itu saja, Mas Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsitek Merdeka. Baik, terima kasih Pak Uut. Sedikit banyak kita diberi arahan, paling tidak pencerahan bagaimana akan dilaksanakannya sayembara pada waktu masa-masa ini ke depan. Baik, kami akan menjelaskan bahwa nanti kami bacakan hanya pada poin-poin yang berubah. Jadi kami anggap teman-teman sudah mendownload dokumen sayembara. Jadi ini sudah ada di link web kami yang sudah kami bagikan, termasuk beberapa tambahan juga sudah kami bagikan, akan tetapi kami akan menjelaskan hal-hal yang berubah saja. Jadi nanti kami akan bagikan misalnya bab 1 tetap seperti itu, dan nanti jika ada berubah kami akan menyebutkan berubah menjadi atau bagaimana nanti. Setelah itu, setelah pembacaan ini selesai, kita lanjutkan tanya jawab. Nanti kami akan membagi menjadi 2 atau 3 sesi gitu. Yang pertama khusus untuk yang hadir luring. Setelah itu kita lanjutkan ke daring melalui video, dan terakhir kita akan membacakan pertanyaan yang chat. Jadi nanti akan kita jawab setelah misalnya dalam satu sesi untuk yang daring selesai baru kami jawab. Sehingga nanti paling tidak kita bisa mencoba untuk memberikan berita acara yang selain tertulis, kami juga akan menyediakan link video YouTube dari rekaman waktu penjelasan hari ini yang akan bisa teman-teman buka di YouTube sesuai dengan arahan yang sudah kami sampaikan bahwa kali ini kita melakukan sistem daring dan luring, akan tetapi untuk pengumpulan dan penerimaan karya akan tetap kita kirim seperti biasanya yang kita laksanakan khususnya untuk IAI DIY yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Baik, saya bacakan dari halaman pertama. Untuk sampul kita nyatakan tetap. Untuk daftar isi tetap. Kita lanjutkan ke bab 1. Pendahuluan tetap. Poin 1, 2, 3 tetap. Kita masuk ke B, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tetap. Poin 1 dan 2 tetap. C, sasaran kegiatan tetap. D, pelaksana kegiatan tetap. E, lokasi pekerjaan tetap. Kita lanjut ke halaman 7. F,
Biaya dan sumber pendanaan. 1. Hadiah sayembara tetap. 2. Sumber dana. Ada perubahan. Pada awalnya, sayembara ini dibiayai dari Dana Keistimewaan Yogyakarta tahun anggaran 2022 yang penganggarannya melalui DPPA, SKPD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, DIY. Ini berubah menjadi sayembara ini dibiayai dari Dana Keistimewaan Yogyakarta tahun anggaran 2022 yang penganggarannya melalui DPA, SKPD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, DIY. Jadi yang awalnya DPPA berubah menjadi DPA. Saya lanjutkan G. Nama organisasi penyelenggara tetap. H. Ruang lingkup kegiatan tetap. 2. Lingkup kegiatan khusus tetap. Oh, 3. Kriteria umum perencanaan. Untuk yang poin A tetap. Untuk poin B ada perubahan. Ini coba kami share screen. Kita cermati bersama ya. Jadi, persyaratan minimal atau kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk Jogja Planning Gallery adalah, jadi kalau teman-teman bisa mencermati di KK sebelumnya, belum tercantum storyline dan luas. Jadi di sini untuk nomor 1, filosofi Jogja, storyline-nya, kebutuhan tema ruang, bentang alam dan saujana Yogyakarta, tata kota Yogyakarta, tata lingkungan Yogyakarta, tata bangunan Yogyakarta. Dengan luas kurang lebih 400 meter persegi. Nomor 2, storyline sejarah Jogja. Kebutuhan tema ruang, sejarah bentang alam, profil kesultanan dan kadipaten, satuan ruang strategis, sejarah awal pembentukan Yogyakarta, Yogyakarta masa kolonial akhir dan pendudukan Jepang, Yogyakarta masa kemerdekaan, kisah Malioboro, galeri cagar budaya, dengan luas perkiraan 1.800 meter persegi. Nomor 3, storyline masa depan Jogja. Kebutuhan tema ruang, Galeri Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kawasan Strategis Yogyakarta, Galeri Masa Depan Yogyakarta, dengan perkiraan luasan 1.800 meter persegi. Kita lanjutkan nomor 4, model perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan tema ruang, 4 dimensi experience cinema, galeri maket besar, balkon teras Malioboro, ada typo sedikit, galeri Children Museum, galeri Malioboro, dengan luas perkiraan 2.500 meter persegi.
Jadi ada typo ya di children. Saya lanjutkan ke nomor 5, storyline pameran temporer. Kebutuhan tema ruang, main hall, art craft work, art space, kantor pengelola, galeri view Merapi, dengan luas perkiraan 4.500 meter persegi. Oh, ya. Ada pemindahan lokasi toilet umum, ruang laktasi dan musola. Kita buatkan S di bawahnya lagi dengan nomor 6. Storyline fasilitas umum yang berisi kafetaria indoor, kafetaria outdoor, perpustakaan dan ruang arsip, toilet umum dan ruang laktasi, masjid atau musola, dengan luas perkiraan 1.500 meter persegi. Nomor 7, untuk parkir area difungsikan sebagai parkir kendaraan roda 2, roda 4, maupun jika teman-teman berpikir lebih lanjut juga boleh ditambah untuk parkir sepeda. Luas perkiraan 10.000 meter persegi. Untuk P sudah kami bacakan, itu perubahan yang lumayan signifikan. Selanjutnya C, lahan area perencanaan dianggap datar dengan muka air tanah sedalam kurang lebih 10 meter dari muka tanah. D, ornamen bangunan mengangkat muatan lokal atau regionalitas Yogyakarta. E, tapak bangunan, surat keterangan rencana kota SKRK terlampir. Ini nanti kita bacakan di belakang. Nomor 4, perkiraan pagu fisik bangunan tetap. Kita lanjutkan ke bab 2. Teknis penyelenggaraan. A, skala kegiatan tetap. B, jenis sayembara tetap. C, persyaratan peserta sayembara tetap. D, pendaftaran peserta tetap. Poin 1 dan 2 tetap. E, dewan juri tetap. F, hadiah sayembara tetap. G, jangka waktu sayembara tetap. Kita lanjutkan bab 3. Pengiriman karya. A, tata cara pengiriman karya tetap. B, kerahasiaan karya tetap. C, jadwal sayembara tetap. D, batas pengumpulan karya tetap. Kami garis bawahi lagi, seperti yang sudah sering kita laksanakan bersama, bahwa batas ini adalah batas pengumpulan, bukan berdasarkan capos. Jadi secara fisik, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 14.00 adalah batas akhir karya secara fisik kami terima. Jadi bukan berdasarkan capos.
E, lain-lain, tetap. F, penutup, tetap. Kita lanjutkan ke lampiran 1. Tidak ada perubahan, tetap. Lampiran 2, surat pernyataan keaslian karya, tetap. Kami lanjutkan, ada beberapa tambahan catatan. Catatan-catatan ini sudah bisa teman-teman download di link Sayembara. Sudah kami upload juga. Yaitu yang pertama tentang informasi kesesuaian tata ruang. Dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Pemerintah Kota Yogyakarta. Dasar hukum. 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai dengan 2041. 3. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai dengan 2041. Berdasarkan permohonan saudara, bersama ini kami berikan informasi kesesuaian tata ruang kepada nama pemohon. Beliau ini adalah Kepala Dinas PU ya Pak ya? PU PSDM di DIY, Provinsi DIY. Jadi mohon maaf dalam hal ini tidak ada hubungan dengan sayembara, boleh diabaikan. Alamat pemohon dipersilahkan untuk diabaikan. Jadi surat ini keluar karena permohonan dari Ibu Ana Rina untuk memperoleh informasi tentang lokasi tanah yang akan kita sayembarakan. Beliau juga sudah mencantumkan bukti hak atas tanah, nomornya sekian-sekian. Fungsi bangunan ini ada hubungannya dengan sayembara kita. Fungsi bangunan Jogja Planning Gallery, luas tanah 20.524 meter persegi, letak tanah di Kelurahan Suryat Majan, Kecamatan Danurejan. Nomor telepon boleh diabaikan. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ketentuan tata ruang, pola ruang, zona cagar budaya. Jadi sudah tegas ya bahwa ini di zona cagar budaya. KDP maksimum 80%. KLB maksimum 3,5. Ketinggian maksimum bangunan 18 meter. KDH minimal 10%. Garis sepadan bangunan atau GSB. GSB pada jalan yang berbatasan langsung dengan sisi barat Persil, yaitu Jalan Malioboro adalah 4/K/4. GSB pada jalan yang berbatasan langsung dengan sisi selatan Persil, yaitu Jalan Perwakilan, adalah 3/K/6. GSB pada jalan yang berbatasan langsung dengan sisi timur Persil, yaitu dengan Jalan Mataram, adalah 4/K/4. Berdasarkan ketentuan zonasi metrik ITBX, rencana kegiatan untuk Jogja Planning Gallery
pada zona cagar budaya diizinkan bersyarat dalam kurung B. Keterangan lain, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan KCP Sumbu Filosofi, di mana berlaku ketentuan khusus gaya arsitektur dan tata bangunan, yaitu A. Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas tradisional Yogyakarta. B. Tidak diperbolehkan membangun bangunan baru yang melintang di atas jalan pada Sumbu Filosofi. Kita lanjutkan ke C. Tidak diperbolehkan membangun bangunan di kanan dan kiri Sumbu Filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan atau menghilangkan nilai budaya Sumbu Filosofi. D. Ketinggian bangunan paling tinggi 18 meter. Dan E. Ketinggian bangunan di sepanjang Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Pangurahan, dan Jalan Maijen DI Panjaitan, selain bangunan cagar budaya, ditetapkan maksimum 18 meter sampai kedalaman 60 meter dari garis batas luar ruang milik jalan dan memenuhi ketentuan membentuk sudut 45 derajat dari as jalan. F. Sebelum dilakukan pembangunan bangunan gedung pada area di dalam zona inti KJB, harus memenuhi persyaratan khusus dan mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Pelestarian Budaya. G. Kegiatan Jogja Planning Gallery pada zona cagar budaya memiliki ketentuan bersyarat sebagai berikut. A. Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas cagar budaya. B. Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar budaya tidak boleh dipugar, dirubah bentuk arsitekturnya. C. Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaat kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. H. Informasi kesesuaian tata ruang bukan merupakan izin, namun surat yang berisikan informasi tentang ketentuan tata ruang pada lokasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. I. Apabila terjadi perubahan peraturan, maka informasi kesesuaian tata ruang ini dinyatakan tidak berlaku dan wajib disesuaikan dengan peraturan baru. J. Apabila ada kekeliruan, maka informasi tata ruang ini dapat ditinjau ulang. Demikian surat yang bisa kami sampaikan, yaitu tambahan informasi kesesuaian tata ruang. Untuk sayembara kali ini sebelumnya sudah ada 3 kali Cultural Heritage Talk yang teman-teman bisa buka di link web. Silahkan teman-teman pelajari yang mungkin kebetulan kemarin belum bisa mengikuti acara secara langsung, bisa membuka link YouTube-nya. Jadi ada 3 kali tanggal-tanggal apa? Sudah kami tampilkan untuk sesi 1. Kemudian ada sesi 2. Kemudian ada sesi 3. Jadi ketiga seminar ini saling berkaitan, berhubungan, dan menjadi paling tidak
acuan bagi teman-teman untuk mendesain dalam sayembara kali ini. Berikut kami akan sampaikan intisari dari paling tidak untuk sebagai brainstorming teman-teman yang sudah disusun oleh Pak Uut, akan kami bacakan. Catatan dialog Cultural Heritage Talk pertama, Malioboro perlu nafas baru. Bahwa untuk memberikan nafas baru di Malioboro diperlukan revitalisasi dan adaptasi pada bangunan-bangunan cagar budaya. Wajah kota dipenuhi oleh papan iklan identitas toko, bahkan kota menjadi pasar beberapa iklan produk yang mengarah pada kesenangan semu, merusak kesehatan, perilaku konsumtif, dan bahkan dipasang pada bangunan cagar budaya dan bersejarah. Belajar dari upaya yang dilakukan di India oleh Profesor Balsafar, mengatakan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana urbanisasi yang sensitif dan berkelanjutan dapat mengatasi masalah sosial ekonomi kontemporer, serta melestarikan karakteristik warisan kota-kota bersejarah. Untuk yang Heritage Talk yang kedua, Malioboro kehilangan ruhnya. Ditengarai secara sosiologis bahwa Malioboro void, kosong dari nilai. Adanya adalah dugem atau rayahan, quote-unquote, kue kesenangan konsumtif belaka. Orang datang ke sana bukan untuk memuliakannya, tetapi untuk mencari kesenangan yang lain, yang bukan fungsionalitasnya. Dan jika konsentrasi pembangunan hanya berfokus di Malioboro dan di wilayah yang tidak disentuh, maka yang terjadi kita terjebak dalam ruang yang sama untuk waktu yang lama dan tidak selesai-selesai. Sementara itu, pelan tapi pasti warganya yang dulu mulai meninggalkan Malioboro. Bahkan, menjadikan Malioboro itu ditinggalkan oleh orang-orang yang menjaganya, yang menjiwainya akan hilang manakala lapisan-lapisan yang ada di sana dipisah-pisah. Menurut menurut pengalaman di kota Boston, USA dalam proyek Big Dig, bahwa kekuatan tempat itu terletak pada menyatunya lapisan-lapisan kultural masyarakatnya. Kalaupun lokasi tersebut didatangi oleh turis, yang mereka cari adalah identitasnya. Jika kemudian identitas itu hilang, maka bisa menjadi turis pun akan hilang. Catatan dialog Heritage Talk yang ketiga, Malioboro yang hidup. Ada nomenklatur baru yang lahir dari dialog Cultural Heritage Talk yang ketiga hari ini adalah Malioboro adalah makhluk hidup. Ciri makhluk hidup antara lain bertumbuh dan berkembang. Harapannya ia sehat, tidak sakit, sehingga bisa memberi manfaat bagi warganya. Demikian pula, warga atau siapapun yang mengisi ruang pertumbuhan tersebut juga memberi vitamin bagi pertumbuhan makhluk Malioboro. Penanganan makhluk hidup juga berorientasi pada spirit membersamai dalam damai, dan yang dihindari adalah usaha menduduki dalam penaklukan, karena hasil akhirnya adalah kematian. Teman sejawat, tangkap spirit ini untuk membangun gagasan tentang Jogja Planning Gallery yang akan mengisi ruang hidup itu. Dia tidak boleh menjadi kanker, karena sangat mungkin menjadi radikal bebas. Pemicu radikal bebas adalah asupan yang mengandung pengawet, pemanis, dan perasa. Arsitektur instan akan menjadi kartu mati, pemicu radikal bebas, dan berakibat timbulnya kanker. Selamat berkontribusi membangun negeri Jogja Istimewa. Demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa catatan tambahan, perubahan maupun beberapa hal yang ada perubahan sumber pendanaan segala macam.
kita akan melanjutkan ke tanya jawab. Mungkin kami akan membuka ke teman-teman yang hadir, yang luring. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dan segera kami jawab. Monggo. Ya, semoga ini baru menyusun pertanyaan. Silahkan kita buka untuk pertanyaan melalui visual. Silahkan resen. Silahkan sebutkan nama dan asal IAI-nya berasal dari IAI mana. Baik, silahkan. Kita buka ke pertanyaan chat dulu mungkin. Ya, Pak. Baik, Baik, ada pertanyaan dari Mas Eko Narsitek. Selamat siang, di sini saya mau menanyakan terkait sayembara ini. Pertanyaan pertama, apakah sayembara ini hanya sebatas pradesain, yaitu skematik gagasan bangunan luarnya, atau harus dengan visual interior perlu divisualkan semua? Karena ketika kita melihat KAK di sini terlalu banyak ruang yang diminta dan tema, sedangkan untuk panel hanya dibatasi 6 lembar saja. Mohon pertimbangannya. Pertanyaan kedua, untuk kondisi lahan dianggap datar. Pertanyaannya, untuk PKL sekarang yang berada di sana nantinya akan dimasukkan ke gedung JPG ini atau boleh diisi dengan retail seperti Excelso atau Starbucks. Pertanyaan ketiga, untuk parkir kendaraan, apakah sudah ada kajian semacam RTBL yang dapat digunakan sebagai acuan sayembara, seperti akses masuk mobil dari mana, kemudian parkir menggunakan apa, karena seperti kita ketahui di sisi utara sudah ada gedung parkir Abu Bakar Ali. Apakah dapat dijadikan satu saja di sana untuk lokasi parkir? Terima kasih, salam sukses semua. Mau langsung dijawab atau baca lagi? Saya akan mencoba menjawab, nanti akan dilengkapi oleh Bapak user nanti dari pengguna. Baik, apakah secara teknis bahwa 6 panel tersebut tidak akan mengurangi dari kedalaman materi yang teman-teman akan coba tampilkan. Jadi kami persilahkan bisa teman-teman menggunakan media video karena kita juga menerima videonya. Jadi nanti silahkan jika sekiranya di 6 panel tersebut belum bisa masuk semua, silahkan dimasukkan melalui video. Ada batasan waktu untuk video dibatasi 3 menit. Jadi sebaiknya semua materi yang ingin teman-teman sajikan silahkan dimasukkan ke dalam video jika 6 panel tersebut memang belum bisa memenuhi ekspresi dari hasil karya teman-teman. Kemudian untuk PKL pindah atau tetap di JPG maupun parkir hubungannya dengan parkir Abu Bakar Ali, monggo dibantu, Pak. Siap, terima kasih Mas Yuda. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda. Yang pertama, kami mencoba jawab terkait dengan keberadaan PKL yang saat ini menempati teras Malioboro 2, yang mana itu merupakan bagian dari set yang akan kita sayembarakan untuk Jogja Planning Gallery.
keberadaan PKL tersebut saat ini adalah sifatnya untuk sementara. Nanti PKL yang ada di Teras Malioboro 2 ini nanti akan dilakukan pemindahan di lokasi yang baru. Artinya desain Jogja Planning Gallery ini adalah murni yang ada di dalam KAK untuk dilakukan proses desain. Jadi nanti PKL akan ditempatkan di tempat yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan parkir, kapasitas parkir tadi sudah disampaikan dalam KAK kurang lebih sekitar 10.000 meter persegi dengan luasan perkiraan sekitar 10.000 meter persegi tersebut dengan kapasitas untuk parkir roda 4 dan roda 2. Kemudian hubungannya dengan parkir Abu Bakar Ali, sifatnya Taman Parkir Abu Bakar Ali adalah untuk parkir sementara yang mana nanti sampai dengan waktu yang ditentukan parkir Abu Bakar Ali akan dilakukan relokasi. Artinya sifatnya Taman Parkir Abu Bakar Ali itu untuk sampai dengan saat ini nanti sifatnya masih tempat parkir sementara. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan peserta yang pertama. Oke, terima kasih matur nuwun Mas Yuda. Baik, pertanyaan kedua saya bacakan dari chat dari Ibu Mbak Novi Ruri ya. Novi Ruri bertanya, 1. Selain bangunan cagar budaya, bangunan lain dianggap tidak ada, boleh dirubuhkan. 2. Di program ruang tadi ada masjid musola. Bagaimana dengan masjid existing? Baik. Langsung kami bantu jawab. Ya. Baik, kami jelaskan dari share screen pada kali ini kita sampaikan bahwa yang dipertahankan hanya 1 bangunan gedung DPRD DIY dan 2 pohon yang berada di sisi barat dari gedung tersebut atau yang berada di pinggir jalan Malioboro. Ini pohonnya lumayan besar. Kemudian ada bangunan lain yang berada di kiri kanan dianggap tidak ada. Jadi bisa rekan-rekan lihat bahwa hanya untuk bangunan ex DPRD DIY saja yang dipertahankan dan 2 pohon. Itu jawaban yang pertama. Kemudian masjid dan musola dibuat baru, jadi masjid atau musola yang ada sekarang dianggap tidak ada atau tidak dipertahankan. Begitu. Baik, terima kasih, sangat jelas. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Ini. Saya Arif Budiarto mau menanyakan sedikit tentang set plan-nya nih Mas Yuda. Untuk set plan-nya ini mestinya kan pengukuran harus apa nih mendekati sempurna dengan yang di lapangan. Apakah peserta juga mendapatkan file untuk CAD-nya yang membatasi beberapa patok-patok ukurannya nggih. Sampun menika dulu nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Arif. Untuk site plan yang berupa file CAD sudah kami share, jadi nanti boleh di-download. Jadi semua seragam, tidak perlu menggambar sendiri. Jadi ketentuan tersebut kita anggap sebagai penyamarataan batas-batas site. Kami sampaikan sudah ada file CAD-nya, nanti silakan di-download. Begitu Bapak. Terima kasih.
Ada lagi? Saudara Ari Hartanto, pertanyaan. Note, jadi sepertinya barusan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Data gambar setcat mencerminkan site yang bisa digunakan kecuali mungkin ya KEC dot ini apa ini maksudnya? Kecuali bangunan yang tergambar ya. Oh. Desain maksudnya. Mohon maaf, saya belum bisa memahami dari pertanyaan tersebut karena ini mungkin juga kecamatan juga bisa. Jadi mungkin yang dimaksud adalah gambar set mencerminkan set yang bisa digunakan. Ya, kami jawab iya. Kemudian di situ ada bangunan yang tergambar ya. Untuk bangunan yang tergambar adalah yang dipertahankan. Saya kira itu saja telaah kami terhadap pertanyaan tersebut. Kami sampaikan untuk para peserta silahkan mengisi presensi yang ada di chat ya, khusus untuk yang luring, untuk yang luring tidak perlu menuliskan karena sudah absen di lokasi. Baik Pak Ari Hartanto, benar Pak, terima kasih terjawab sama-sama. Ada lagi yang lain? Tambahan informasi untuk revisi KAK yang terbaru ini belum kami upload, tetapi dalam waktu segera akan kami upload. Beberapa ada tambahan-tambahan tertentu, jadi mohon bersabar. Mungkin kalau tidak nanti sore ya, nanti malam nanti kami akan upload. Mas Yuda, boleh bertanya langsung tidak? Pak, bisa sebutkan nama Pak. Harus lewat chat ya? Langsung boleh nggih? Bisa Pak, langsung mawon. Sebutkan nama dan awal IAI Pak untuk. Rahmat Widodo dari IAI Jakarta. Pertanyaannya, kalau misal mau berkunjung lokasi, apakah ada izin khusus atau ada hari khusus yang disediakan panitia untuk visiting ke lokasi? Barangkali ada. Terima kasih. Dapat konfirmasi dari user bahwa boleh dipersilakan untuk kunjungan site langsung ya Pak ya, bisa langsung. Nah setelah ini kita akan menampilkan video yang sudah coba kita buat, nanti teman-teman bisa melihat lebih jelas. Kalau tidak atau jarak untuk melihat ke lokasi. Begitu Pak Ahmad Widodo di Jakarta, Pak. Izin menambahkan Mas Yuda. Oke, terkait dengan kunjungan set, monggo kami persilahkan Bapak Ibu peserta sayembara, baik yang ada di DIY maupun di luar DIY ataupun Bapak Ibu yang berada di manapun, ketika akan kunjungan set silahkan tindak ke Jogja. Lokasinya sangat strategis, yang biasanya Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke Jogja, berkunjung ke Jogja. Lokasinya berada persis di sebelah selatan Hotel Garuda di Jalan Malioboro, yang kurang lebih hanya sekitar beberapa langkah saja dari Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dipersilahkan untuk melihat kondisi di lapangan, kondisinya seperti apa. Monggo kami persilahkan, dan jika nanti memang ada perlu yang penjelasan lebih lanjut atau keterangan yang perlu dipertanyakan, nanti silahkan untuk menghubungi teman-teman panitia. Kira-kira demikian nggih Mas Yuda nggih. Siap, matur nuwun Bapak. Baik, terima kasih sudah dijelaskan, Bu. Jadi mendukung di lokasi ini adalah salah satu lokasi premium ya Pak ya, untuk strategis, bisa jalan-jalan sambil naik andong atau apa itu, menikmati suasana Jogja. Dari saudara Adi, ini tulisannya cuma huruf A dan D. Gedung ex DPRD akan digunakan
sebagai bagian dari JPG, tanda tanya, ada informasi tambahan, sepertinya potongan dan tampak, dan seperti potongan dan tampak, dan informasi elevasinya agar dapat disesuaikan dengan bangunan-bangunan baru. Terima kasih. Jadi, kami akan mengusahakan, karena ini memang bangunan heritage, kami belum bisa menyampaikan data potongan dan tampak untuk DPRD, tetapi jika ada akan kami berikan, akan tetapi jika tidak ada, tolong menyesuaikan dari ukuran dinas saja. Dan untuk ketinggian segala macam, silahkan teman-teman mencoba menerka sendiri untuk proporsinya, karena itu tidak akan masuk dalam rencana desain kita. Jadi maksudnya bahwa bangunan tersebut tidak akan dirubah, tidak diganti bentuknya, tetapi mungkin ada perubahan fungsi hanya di dalamnya. Betul Pak ya, betul. Atau tambahan? Terima kasih terkait dengan bangunan yang saat ini digunakan untuk ruang sidang paripurna DPRD DIY. Memang ini merupakan satu bangunan yang berada di kompleks DPRD DIY yang memiliki status bangunan cagar budaya. Nah, harapannya melalui proses sayembara ini kami mendapatkan input ide dari Bapak Ibu peserta sayembara, yang jelas bangunan itu tidak dirubah bentuk, tidak dirubah fasadnya, namun itu akan dipertahankan kondisinya seperti itu karena memang itu bangunan cagar budaya, dan kami mohon input dan masukan kira-kira nanti bangunan itu terhadap kondisi bangunan baru akan menjadi seperti apa. Kami ini menjadi bagian yang satu kesatuan dalam kompleks JPG menikah, agar antara bangunan yang baru dan bangunan yang lama ini menjadi satu kesatuan. Kira-kira demikian. Kemudian teman-teman panitia sepertinya kemarin sudah mengambil video terhadap bangunan ruang sidang paripurna DPRD DIY, yang nanti mohon kepada teman-teman panitia untuk video ruang sidang atau video yang sudah diambil di lapangan. Kemarin sepertinya saya melihat ada beberapa spot yang itu mengambil posisi interior, posisi interiornya bangunan existing. Nanti mohon untuk upload supaya nanti peserta sayembara bisa melihat atau bisa memperkirakan terkait dengan proporsi terhadap bangunan existing tersebut. Mungkin demikian yang bisa kami tambahkan, Mas Ida. Baik, terima kasih. Ada tambahan penjelasan tersebut, semoga teman-teman bisa melihat lebih dalam tentang bangunan DPRD ruang rapat paripurna. Selanjutnya kepada pertanyaan dari Saudara Ari Hartanto. Terakhir, Pak, apakah ada data RTBL Malioboro dan atau data planning terakhir terkait pedestrian terbaru yang bisa kami akses? Karena kita tidak ke arah pedestrian ya Pak ya. Jadi sepertinya tidak diperlukan data tersebut. Jadi bangunan kita tidak akan ada hubungan langsung dengan gambar planning atau data-data tentang pedestrian terbaru yang di Malioboro. Jadi kami jawab tidak ada, gitu aja ya. Jadi tidak ada data tersebut. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami akan putarkan video. Cermati.
Baik, mungkin di teman-teman ada kendala nge-lag ya, tapi nanti silakan di-download. Kami akan, atau mungkin bisa diamati di YouTube, nanti kita bagikan linknya, jadi teman-teman bisa mengamati lebih dalam. Baik, diperjelas lagi ya Pak untuk akses masuk dan keluar. Monggo, Bapak. Baik ya, jadi untuk kami tegaskan ulang, kami build ya, bahwa akses kendaraan masuk dari jalan perwakilan dan sisi keluar menuju jalan Mataram. Jadi untuk jalan Malioboro hanya sebagai jalur semi pedestrian. Ini clue yang teman-teman harus bisa menelaah sendiri bahwa akses kendaraan masuk dari jalan perwakilan, atau lebih tepatnya ini sisi selatannya dari site. Kemudian jalan keluar, itu sisi keluar menuju jalan Mataram, atau di sisi timurnya dari site. Dan khusus jalan Malioboro hanya sebagai jalur semi pedestrian. Teman-teman bisa menyesuaikan, karena ini menyangkut akses yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi ini yang jalan perwakilan ada di sisi bawah. Kemudian jalan Mataram di sisi kanan, ya. Lalu Malioboro di sisi baratnya atau di sisi kiri. Demikian penjelasan tambahan penekanan untuk akses masuk dan keluar. Kami persilahkan jika masih ada pertanyaan, sekiranya kita beri waktu 5 menit mungkin. Oke. Baik, dari Agofar, selamat siang. Apakah rekaman acara ini bisa ditonton ulang di YouTube? Kami jawab bisa, nanti akan kami bagikan. Selanjutnya dari saudara Robi, berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pemahaman dalam berita acara. Kami akan bagikan. Secara intisari kami akan mencoba memberikan dari tanya dan jawab ini ya, nanti teman-teman. Isi materinya nanti silahkan bisa membuka dari link YouTube, jadi bisa diulang-ulang lebih dalam. Ada lagi Mas? Kami persilahkan, kita tunggu sekitar 5 menit lagi mungkin. Untuk yang hadir secara daring silahkan mengisi presensi. Silahkan dicek di chat, kita berikan presensi.
Baik. Waktu sudah kira-kira 3 menit. Masih adakah yang akan bertanya? Atau dirasa sudah cukup? Ada itu Pak pertanyaan baru. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Agung Rudianto, IAI. Apakah memungkinkan untuk dibikin basement? Kami jawab tidak diizinkan. Jadi silahkan teman-teman membuat at-grade ya. Jadi tidak ada yang di dalam tanah. Jadi tidak diizinkan, tidak memungkinkan untuk dibuat basement. Begitu. Contoh. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih 108 peserta yang melalui jaringan, yaitu ada sekitar 108 ya. Selamat datang juga Bapak-Bapak juri yang ikut hadir secara daring. Saya kira kita cukupkan. Apakah peserta yang di ruangan mau bertanya lagi? Sampun? Ya, terima kasih. Kami merasa terhormat bahwa teman-teman sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran untuk kita memajukan ranah kita sendiri juga ya. Jadi kita anggap bahwa semua ini untuk kita, dari kita, dan semoga kedepannya kami memperoleh hasil-hasil yang menjadi alternatif desain dan ada salah satu yang hadir hari ini untuk menjadi juara. Saya kira kita cukupkan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Seti. Monggo. Terima kasih Mas Yuda dan teman-teman panitia penyelenggara sayembara Tradisi Jogja Planning Gallery ini atas penjelasan pekerjaan yang sudah disampaikan di kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku perwakilan dari dinas memohon berharap Bapak Ibu peserta bisa berkontribusi menampilkan karya terbaiknya dalam proses sayembara pradesain ini. Tadi disampaikan Mas Yuda bahwa berharap salah satu dari peserta yang hadir di siang hari ini bisa nanti muncul menjadi juara, dan monggo nanti untuk ditampilkan alternatif atau karya-karya terbaik dari Bapak Ibu peserta sayembara. Sebelum kami tutup, mohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama melalui media daring ini untuk menjadi kenangan kita bersama dalam proses tahapan sayembara pradesain ini. Monggo teman-teman admin untuk dilakukan pengambilan gambar. Mohon untuk diaktifkan kameranya. Terima kasih sudah rawuh, sudah hadir 100 peserta. Ini sebuah
kebanggaan kami selaku user dari sayembara pradesain ini. Monggo masker bisa dibuka, Bapak Ibu yang ada di sementara mawon nggih. Sebentar saja, monggo. Sudah bisa Mas Adi? Sampun? Monggo nanti. Ya. Monggo untuk dibuka, silakan untuk foto bersama. Ya. Sudah cukup? Oke, terima kasih Mas Adi dan terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu peserta. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti proses penjelasan pekerjaan sayembara pradesain Jogja Planning Gallery ini. Sekiranya sudah cukup, acara sore hari ini monggo kita akhiri. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih kami sampaikan dan kami mohon maaf jika dalam memandu acara penjelasan pekerjaan di siang dan sore hari ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uut. Sehat selalu Pak Ika. Sehat selalu Bapak. Izin duluan Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Semuanya pada ikut. Pak Eko Prawoto, Sugeng Rawuh, monggo Bapak, salam sehat. Amin, rumin. Kita aja. Ini pareng-pareng.